Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini, Sabtu 1 November 2025. Kita ada 3 saham yang lagi ambruk ya, hampir lebih dari 30%. Apakah harus kita hindari atau malah kesempatan untuk serok? Ada TPA, Toba, dan terakhir SSIA. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG untuk Jumat kemarin untuk melemah 0,25%. Saatnya masih uptrend ya, bergerak di atas EMA 200, EMA 50, dan EMA 20-nya. Saat ini IHSG ada di support EMA 20-nya ya, dan sepertinya belum terkonfirmasi ini ya, kalau dari candle 2 hari candle berikutnya sudah bikin lower low ya, dan saat ini ada di support minornya di 8.148. Apabila ini di break, akan uji lagi support berikutnya ya di 8.020-an ya di supportnya MA 20. MA 50 maaf. Jadi untuk IHSG saat ini di area nanggung sebenarnya, dia area tengah-tengah ya, antara dia mau ditarik naik ataupun nanti dibawa turun ya. Jadi untuk IHSG masih wait and see ya. Karena lagi di area nanggung, mudah-mudahan IHSG beberapa hari mendatang ya bertahan dulu di atas MA 20-nya, masih ada potensi nanti untuk break lagi ya di 8.360-an ya. Ini adalah resisten terdekat dari IHSG. Apabila bikin lower low, kemudian akan uji lagi ke supportnya di MA 50-nya. Untuk MACD-nya ada bearish divergence ya, ini ya, ada bearish divergence dan cenderung turun, dan saat ini sudah mulai konsolidasi. Mudah-mudahan IHSG kuat di atas MA 20-nya dan kemudian naik untuk bikin higher high kembali. Oke, saham pertama ya, kita ada TPIA. Untuk Jumat kemarin ya, ditutup melemah 1,42%. Starternya memang lagi downtrend nih ya, berada di bawah ya, di bawah MA 200, MA 50, dan MA 20 ya, yang warna pink ya. Untuk TPA juga sebulan terakhir ini ya, pas dia breakdown supportnya di MA 200 ini ya, sempat retest dan kemudian turun itu sudah hampir turun 20% lebih ya. Untuk TPA kita pernah ada rekam ya, pas dia beli di area support ya, ini ya, beli area support dan sudah masuk TP ini ya, TP1 udah dapat ya, ini kita beli di support di sekitar 7.700-an ya, dan sudah mulai mantul dan supportnya di break ya malahan ya. Kita udah TP dan di break, dan saat ini untuk TPA resistennya ada di 7.600-an ya, itu adalah TPA. Coba kita lihat trennya ya, trennya memang lagi turun ya, cenderung turun nih, dah dead cross MA 50 dan 20-nya, dan selalu itu ya, MA 20-nya sebagai resisten ya, ini retest turun, nih retest MA 50 dan turun ya, dan saat ini sepertinya lagi bikin double bottom ya, dan sudah mantul di area supportnya, support kuat, cukup kuat ini ya, di 6.700 sudah mantul sampai di 7.500-an, dan kemarin balik lagi ke support ya, masih bagus, artinya sudah mulai mantul, dan ini adalah retest support kedua kalinya ya. Secara volume ini pas breakout dengan volume besar, dan pas dia koreksi ya, koreksi ini ada sebenarnya ada spek volume ya, spek volume cepat naik dan langsung dibuang kembali ya. Buangnya cukup besar, dan ini juga mau breakout dengan volume sebenarnya, dan koreksi dengan volume kerja artinya sudah mulai bagus secara volume, dia sudah mau breakout sebenarnya ya. Tapi memang masih ada resistensi cukup kuat di area 7.600-an ini, dan kemudian turun kembali ya. Jadi untuk TPA saat ini bisa buy on weakness ya, di area supportnya di 6.700-an. Secara momentum masihnya juga bagus, dia ada bullish divergence ya. Mudah-mudahan ini adalah indikasi awal untuk TPA naik kembali ya. Untuk TPA saat ini beli di support ya. Apabila konfirmasinya ada dua, apabila mau beli di area support ini, ataupun nanti untuk TMP ya beli di atas sekalian ya, apabila dia berhasil break 7.600 dan bertahan di area itu, ada potensi TPA untuk naik lagi ya, nanti uji di MA 200-nya di sekitar 8.100-an ya. Untuk memantau masihnya ada bullish divergence dan sudah mulai godot ke atas ya. Coba kita lihat Broksum ya, Broksum TPA selama sebulan ya, memang ada big distribusi ya, artinya memang pas dia breakdown MA 200 ada distribusi cukup besar ya,
dan harganya cenderung turun ya. Dan yang masuk ada XL cukup banyak ya, di 7.600 ya, dia beli di area sini ya, jadi masih nyangkut ya. Coba kita lihat per Jumat kemarin ya, Jumat kemarin juga masih ada distribusi ya, masih ada distribusi, dari ZP juga dan, asing ada yang masuk juga sebenarnya, ada AK ya, ada AK sudah mulai masuk, tapi memang retail masih ada masuk ya di average 7.000 ya, itu masih nyangkut juga ya. Jadi untuk TPA masih bagus, artinya sudah mulai ada di support dan sudah ada mulai masuk ya, ada AK masuk ya. Mudah-mudahan untuk buangannya sudah mulai mereda ya, mulai mereda dan, untuk TPA nanti paling enggak ini adalah double bottom, kemudian akan uji neckline-nya di 7.600 apabila kuat bertahan di area itu ya, kemungkinan TPA akan paling enggak akan memulai, eee, retest lagi ya nanti di MA 200-nya ya. Jadi secara momentum memang lagi turun tapi sudah mulai ada, pembalikan ya, ini sudah seperti akan mulai double bottom ya. Di konfirmasinya apa mau di beyond weakness di sini juga bisa ataupun nanti nunggu dia bertahan ya di atas MA20-nya di sekitar 7.600 itu adalah spekulasi buy kedua ya. Jadi ada bisa buy di sini maupun nanti bisa di 7.600 dan kemungkinan nanti untuk MA 20 dan 50-nya akan cenderung golden cross ke atas ya, karena ini pas dead cross dia selalu turun dan kemungkinan apabila dia golden cross kemungkinan akan cenderung naik ya, dan secara momentum MACD-nya pun sudah ada bullish divergence. Masih bagus TPIA, kemungkinan ini adalah serok bawah ya untuk TPIA. Oke, saham kedua ya kita ada Toba untuk Jumat kemarin untuk melemah 1,83%. Untuk Toba juga selama 1 bulan terakhir ya sudah turun lebih dari 50% ya. Dan untuk momentumnya lagi turun ya, dia dead cross MA 20 dan MA 50 dan saat ini lagi ada di area support sebenarnya ya. Support di MA 200 dan ini ada juga support cukup kuat ya. Ini adalah dulu resisten yang di break dengan volume besar dan baru retest sekali ya. Jadi untuk Toba saat ini agak sudah masuk area supportnya ya di area MA 200 di 700 sampai di 675 itu adalah area buy untuk Toba saat ini ya. Untuk buangnya cukup besar ya, ini sudah mulai di sini sudah mulai buangan cukup besar dan volume cenderung turun dan 3 hari sebelumnya ya ada volume buang yang cukup besar ya, dan 2 hari sudah paling nggak inside bar ya dan sudah nggak bikin lower low ya. Untuk low terakhir di 775 belum disentuh kembali ya. Kemungkinan sudah mulai ada pantulan ini kalau dari lihat candle-nya ya, walaupun memang belum terkonfirmasi ya karena belum bikin higher high ya, dan ini masih dalam inside bar-nya. Untuk support-nya masih bisa dipakai di MA 200 untuk saat ini ya. Untuk Toba untuk MACD-nya memang, sebelum penurunan memang ada bearish divergence nih ya. Bearish divergence ini harganya naik ya, cenderung naik, dan untuk MACD-nya cenderung turun dan terkonfirmasi. Coba ada penurunan yang cukup tajam untuk MACD-nya 50 dan 20 pun cenderung dead cross ya, memang lagi cenderung turun, dan untuk MACD-nya memang momentumnya memang lagi turun ya. Untuk Toba tunggu dulu paling nggak momentumnya sudah mulai melemah, sudah ada pantulan, nanti kita bisa spekulasi buy ya. Untuk saat ini bisa diperhatikan Toba di area supportnya di MA 200 di sekitar 700 sampai di support horizontal ya, ini adalah support cukup kuat ya di 675. Mudah-mudahan Toba nanti bisa mantul ke di area itu ya, karena memang turunnya sudah cukup dalam lebih dari 50% ya. Kita lihat Broksum per 1 bulan terakhir memang ada big distribusi ya dari LG ya. Cukup banyak barangnya, di average 1090-an ya dia buangnya ya. Di area ini adalah area buangnya dan cenderung turun terus, ada buangan cukup masif dari LG. Kita coba lihat Broksum Jumat kemarin gimana ya. Untuk Jumat kemarin memang masih ada distribusi lagi ya dari ZUAK dan masih, retail masih masuk ya, ada XL masuk, tetapi mulai ada broker non retail yang sudah masuk adalah FZ juga ya. Untuk Toba memang masih ada distribusi ya, dan dari volume juga masih ada distribusi. Kita tunggu di area support-nya nanti ya, apabila sudah mulai ada akumulasi dan candle-nya sudah
mulai ada tanda-tanda pembalikan area, paling nggak mantul dulu di area support-nya, masih nanti bisa spekulasi buy ya. Untuk Toba saat ini wait and see, memang sudah ada lagi di support, tetapi secara candle-nya memang masih inside bar, jadi belum ada tanda-tanda kenaikan. Kita tunggu di area support-nya ya. Sambil nanti di-update Broksum-nya, mudah-mudahan sudah mulai ada yang masuk ya untuk broker non-retail-nya. Untuk masihnya memang lagi cenderung dead cross. Untuk Toba saat ini wait and see, lagi ada di support. Kalau mau cicil-cicil beli masih boleh sih, nanti tunggu di area MA 200-nya. Masih bagus Toba saat ini lagi ada di support kuat di MA 200. Oke, sama terakhir ya kita punya SSIA hari Jumat kemarin tuh melemah 2,5%. Secara trennya, long termnya dia masih uptrend sebenarnya, masih bergerak di atas MA 200 ya. Untuk SSIA memang short termnya lagi turun, bergerak di bawah MA 50-nya dan MA 20-nya ya, dan sudah di breakdown ya. Ini adalah support horizontalnya dan sudah di break dan cenderung bikin lower low, dan saat ini masih bikin lower low ya. Untuk support kuat masih bisa dipakai di MA 200-nya di sekitar 1480. Kita coba lihat adakah support horizontalnya. Support horizontal ada ya ini ya. Ini ada dulu adalah resisten cukup kuat ya. Resisten cukup kuat yang ini di sekitar September 2024 ya, di break dengan volume dan baru di retest pertama kali ya, kemungkinan akan mantul di area ini ya, di area dan tepat dengan MA 200. Itu adalah support kuat untuk SSIA ya. Untuk volumenya ini sempat mantul cukup dengan volume sebenarnya, terus ada buangan dan cenderung koreksi dengan volume kecil ya sebenarnya untuk SSIA ya. Untuk memantau masihnya memang masih cenderung dead cross. Untuk SSIA bagus, secara volumenya sudah mulai mengering dan sudah mendekati area support kuatnya. Coba kita lihat Broksum ya. Broksum per 1 Oktober ya, memang dari ada normal distribusi ya, artinya cukup bagus sebenarnya karena memang sempat mantul dan per 1 Oktober ZP masih buang, tapi ada NI, XL, ZP ya di 1900, jadi masih di area atas ya, kemungkinan masih akan di-retest ya nanti ya, karya itu ya. Coba kita lihat untuk Broksum per Jumat kemarin ya. Jumat kemarin cukup bagus sebenarnya ya, walaupun masih ada buang dari JU, tapi yang nampung ada asing ya, ada AK, ZP, CP juga ya di average 1577. Jadi masih volatile sedikit ya. Untuk SSIA secara Broksumnya sudah mulai menarik di area support dan sudah mulai ada broker non retail yang sudah mulai masuk ya. Untuk SSIA bisa perhatikan lagi, memang candlenya masih bikin lower low ya. Kemungkinan akan uji di MA 200, itu adalah support kuat untuk SSIA. Oh ya, untuk SSIA memang sejak sudah turun cukup jauh juga ya. Sudah cukup tinggi ya, sampai turun sampai 40% lebih ya dari Oktober ini ya. Untuk SSIA kita tunggu di area support kuatnya MA 200-nya.